Bertempat di bumi, pria bernama Theo sedang berjuang keras mencari seseorang yang belum dijelaskan identitasnya. Sudah banyak cara yang dia tempuh dalam pencarian ini, tetapi tak kunjung membuahkan hasil. I told you it wasn't her. Sebagai info tambahan bahwa orang-orang di film ini menggunakan alat penerjemah di telinganya. Karena tidak menemukannya di bumi, Theo pun akan kembali ke luar angkasa. Dan terlihat sekilas kondisi bumi yang sangat gersang. Bahkan semua orang harus menggunakan masker khusus di sini. Berpindah ke distrik buatan UTS yang wujudnya hampir menyerupai bumi. Semua itu adalah hasil pemikiran dari pendiri UTS yang bernama James Sullivan. Dia orang terkaya sekaligus tertua di dunia dengan umur 152 tahun. Tetapi anehnya, dia masih terlihat muda seperti bapak-bapak pada umumnya. Perlu diketahui juga bahwa hanya orang terpilih yang bisa tinggal di distrik UTS ini. Sementara non-warga UTS akan tinggal di distrik lain yang jauh dari kata indah. Seperti contoh Theo dan teman satu pesawatnya, yaitu Jang sebagai kapten, Tiger Park teknisi, lalu si Robert Boobs yang punya banyak keahlian. Kebanyakan non-warga UTS bekerja sebagai pemungut puing-puing sampah di luar angkasa dan mereka akan dibayar oleh UTS. Begitu pula dengan Theo dan teman satu timnya, tetapi mereka sering berbuat curang, yaitu dengan merebut sampah yang sudah ditemukan oleh pesawat lain. Dimulai dengan Boobs yang melempar harpun untuk memancing sampah itu. Kemudian Theo tancap gas membawa sampah itu pergi. Dengan arahan dari Jang serta Tiger yang bergelut dengan mesin panas, kerjasama ini bisa berjalan dengan sangat baik. Sampah itu pun dijual ke UTS dengan perantara seorang bernama Karum. Namun, pekerjaan ini tidak menghasilkan banyak uang. Apalagi masih harus dipotong untuk membayar properti UTS yang tanpa sengaja dibuat rusak oleh Theo saat berkendara. Padahal di sini Theo membutuhkan banyak uang untuk mencari seseorang yang tadi sempat kubahas. Sampai suatu ketika Theo sedang mengecek bangkai pesawat yang pernah dia temukan. Lalu saat membuka sebuah pintu, didapatilah seorang anak perempuan. Kemudian didapatkanlah info. Mengetahui hal itu, Theo dan yang lain buru-buru menuju kamar untuk bersembunyi karena takut terkena ledakan. Setelah itu, Theo mengecek ponsel yang ditemukan bersama Dorothy. Terlihat banyak sekali panggilan tak terjawab dari seorang bernama Kang. Singkat cerita, Theo dan timnya meminta imbalan $2 juta kepada Kang, yang ternyata adalah anggota teroris rubah hitam. Kedua pihak pun saling sepakat dan mulai mengatur tempat untuk melakukan transaksi. Sementara di sisi lain, tampak James menyadap panggilan Theo, dan sepertinya dia tidak akan tinggal diam. Mengetahui Dorothy tidak akan meledak tanpa diperintah, kini Tiger tidak lagi takut dan menjadi dekat dengannya. Bahkan Dorothy juga menggambarnya. Theo akan melakukan transaksi dengan Kang di sebuah klub. Tetapi saat uang sudah diberikan, tiba-tiba Dorothy hilang. Dorothy yang lepas selalu membuat orang-orang berlarian karena mereka tahu bahwa anak ini adalah bom. Setelah itu pasukan UTS bermunculan karena mereka juga mengincar Dorothy. Di sini Jang sempat dibuat heran oleh Dorothy yang bisa menahan tembakan pasukan UTS. Sehingga mereka bisa kabur dengan selamat. Namun kabar buruknya adalah Theo tidak jadi mendapatkan uang.
Memang di antara semua anggota, dialah yang paling ingin segera menjual Dorothy. Belakangan diketahui bahwa nama asli anak itu adalah Konim. Bersamaan dengan itu, Konim juga semakin dekat dengan Theo dan kawan-kawan. Banyak aktivitas yang mereka lakukan bersama, seperti saling bercanda, menjual tomat, bahkan si robot Boobs juga merias wajahnya. Walaupun hanya sebuah robot, dia sangat ingin cangkok kulit agar terlihat seperti manusia seutuhnya, tetapi biayanya sangat mahal. Di sini dia juga bercerita soal masa lalu Theo yang bernasib buruk. Dulunya Theo adalah komandan pertama pasukan UTS. Pernah dia menyerang sebuah pesawat dan membunuh semua penumpang ilegal. Kemudian di dalam pesawat itu dia mendapati seorang bayi terlantar, sehingga dia pun mengambilnya lalu dibesarkan dengan nama Sonny. 제일 좋은 아빠가 돼줄 거야. 세상에서 제일 좋은 사람이 될 거야. Setelah pertemuannya dengan Sonny, hidupnya menjadi lebih bermakna. Bahkan sejak saat itu dia tidak ingin menyakiti siapapun. Keadaan berubah drastis ketika Theo dipecat karena tidak mematuhi perintah. Hal itulah yang membuatnya hidup gembel bersama Sonny. Sampai suatu ketika dia sedang sangat stres karena kalah dalam berjudi. Sonny pun hilang dari pengawasannya dan tiba-tiba mereka pun terpisah karena suatu insiden. Satu-satunya cara untuk menemukan Sonny adalah dengan menggunakan jasa tim UTS. Tetapi karena Theo sudah menjadi non-warga, dia harus membayar cukup mahal untuk jasa itu, yaitu $194.000. Itulah mengapa dia sangat berambisi untuk mendapatkan banyak uang, karena kalau menunda terlalu lama bisa saja Sonny akan lenyap selamanya. Berlanjut ke Theo yang mendapatkan panggilan dari Kang, di mana transaksi akan kembali dilakukan di suatu tempat. Tentunya Theo sangat antusias dengan hal itu, namun berbeda dengan Tiger. 검은 여우란 걔네들이 꽃님한테 무슨 짓을 할지 모르는. 나 지금 돈 필요해 박씨. 내가 왜 사는 줄 알아? 나 순이 찾으려고 살아. Sampai suatu ketika Theo dan kawan-kawan mendapati bahwa Konim hilang, lalu mereka pun mulai mencarinya. Karena Tiger yang paling dekat dengan Konim, instingnya mengarahkan ke suatu tempat sehingga bertemulah dia dengan seorang penculik. Disusul dengan Theo yang tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Konim. Tetapi sayangnya penculik itu tidak sendirian. Dia datang bersama komplotannya lalu mengepung Theo. Untunglah Tiger sangat ahli dalam bela diri, sehingga berhadapan dengan banyak musuh bukanlah masalah baginya. Dan setelah itu kebenaran mulai terungkap. Penculik itu adalah Karum, yaitu pengepul sampah luar angkasa di awal film tadi. Di sini Jang juga mengetahui bahwa Karum dan komplotannya ini adalah rubah hitam. Karum pun mulai menceritakan kejadian sebenarnya. Dorothy no be ordinary pikin. The last thing we fit do na Dr. Khan inject one part of class certificate known about wing program inside her body. Dan terjadilah sebuah keajaiban. She even fit turn flower blossom from a dead tree. Intinya dengan kemampuan spesial itu, Connie menjadi satu-satunya harapan untuk menghidupkan bumi. Ternyata seorang bernama Kang itu adalah ayah dari Konim. Baik Kang ataupun rubah hitam bukanlah orang jahat, melainkan James Saliwan, si pendiri UTS yang mempunyai niat busuk. Jadi dia menyimpan dendam kepada orang-orang sehingga dia menciptakan rumah orbit baru bagi manusia demi mencapai kehidupan yang lebih damai. Bahkan tidak hanya itu, 그런데 설리반이 도로시를 가로채서 화성에 투입했고 지지부진하던 화성 개발에 갑자기 속도가 itulah mengapa komplotan Karum menculik Konim dan berusaha menghentikan James karena If Mars with enhanced environment fit on Greenland, waiting to stop us.
Selain itu, James memang merencanakan hal buruk. Mars became the only planet where terraforming was possible. The miracle needed to disappear. Dia ingin membunuh Konim agar tidak terjadi penghijauan di tempat lain, terutama di bumi. Belum sempat menceritakan semuanya, tiba-tiba pasukan UTS datang untuk mencari Konim. Alhasil mereka pun langsung kabur. Walaupun Konim sempat terlepas dari Theo, untunglah lagi-lagi Tiger mampu menyelamatkannya. Namun masalah baru tiba-tiba muncul. Pesawat mereka memasuki area terlarang, di mana banyak sekali robot nano yang siap menggerogoti pesawat. Ketika mereka sudah mulai pasrah, seketika Konim mengendalikan robot-robot itu. Beralih ke James yang mencari tahu latar belakang musuhnya. Kim Theo, the first ever UTS genius, the only adoptee you carried into UTS in your arms, Park Kyung-soo. Until 4 years ago, he led a seizable drug cartel on Earth, fled the planet to Jang Eun-soo, adopted through the UTS Genius program and trained as an engineer. After becoming immersed in anti-UTS ideology, she attempted and failed to assassinate UTS CEO James Sullivan. Akhirnya Konim dipertemukan dengan ayahnya, yaitu Kang. Tampak semua terharu. Sementara Theo juga merasa senang karena dia akan mendapatkan imbalan. Tetapi Jang mendapati bahwa ada banyak ranjau di sekitarnya. Dan benar saja, ranjau itu membuat mesin pesawat mati seketika. Lalu pasukan UTS datang untuk membunuh kelompok rubah hitam serta Kang. Sedangkan Theo dan kawan-kawan dibiarkan hidup. Bahkan James memberikan $4 juta, namun sebagai gantinya, Konim akan dibawa pergi. Beralih ke distrik UTS, di mana James mengumumkan kepada warganya bahwa mereka akan pindah ke Mars yang sebelumnya sudah dihijaukan oleh Konim. Di sisi lain, Theo memutuskan untuk mencari Sunny dengan meninggalkan Jang serta Tiger yang akan berjuang menyelamatkan Konim. Kemudian tiba-tiba Theo menangis karena teringat dengan Sunny. Hey, guys, calm down. It's just a game, okay? 나도 못 먹어. Theo pun berubah pikiran dan kembali ke timnya. Di sini dia ingin menyelamatkan Konim agar tidak bernasib malang sama seperti Sunny. Mereka akan menuju sebuah pabrik yang akan diledakkan untuk membunuh Konim. Jadi tubuh Konim ini dilindungi oleh robot nano, sehingga hanya ledakan besar yang bisa membunuhnya. Selain itu, James punya rencana yang lebih buruk, yaitu pabrik yang sudah meledak akan jatuh ke bumi dan memusnahkan peradaban manusia di sana. Tetapi dalam perjalanan mereka dikejar oleh pasukan UTS. Dan di kondisi seperti inilah kerjasama mereka diuji. Baik Jang, Theo, 마지막 부탁이야. si robot Bugs, juga Tiger. Sampai suatu ketika pesawat mereka ditembaki banyak misil. Theo pun mengecohnya dengan menghancurkan misil-misil itu menggunakan atmosfer bumi. Setibanya di pabrik, mereka pun langsung menyelamatkan Konim. Tetapi ada dua kabar buruk. Yang pertama adalah bom itu tidak bisa dijinakkan. Yang kedua,
Walaupun mereka berhasil kabur tanpa terkena ledakan, tetapi ledakan itu akan menghasilkan gelombang kripton dan bisa membunuh robot nano di dalam tubuh Konim. Jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan Konim adalah menjauhkannya sekitar 5.000 km dari bom. Lalu tiba-tiba drone penyerang milik UTS mulai berdatangan. Sehingga di sini Jang meminta pertolongan kepada para pemungut sampah luar angkasa. 공장 지구로 떨어진다. 바로 저 아래. 지구의 발부 침사는 너희 가족들 머리 위로. 목숨이 아깝다는 계획자가 멈추고 아니면 와서 싸워라. Tampak juga Jang seperti merencanakan sesuatu dengan ucapannya ini. Namun hanya seorang bernama Pierre yang tergerak untuk membantu. Sedangkan di belakang mereka ada banyak sekali drone yang mengejar. Lagi-lagi terjadilah aksi pengejaran. Dan saat pesawat mereka sampai di luar, ternyata ada banyak sekali orang yang ikut menolong. Walaupun hanya menggunakan pesawat pemungut sampah, mereka berani berjuang habis-habisan. Sementara di sisi lain, Theo dan kawan-kawan berusaha keras menjauhkan Konim dari bom. Tetapi tiba-tiba James datang dan menyerang tanpa henti, bahkan juga menghancurkan Bugs. Sampai akhirnya Theo menggunakan sisa energi pesawat untuk melaju lebih cepat, sampai-sampai James terhempas. Namun James masih belum menyerah. Di sini dia makin merusak pesawat Theo untuk mencari Konim, tetapi 강권님, ternyata yang diangkut oleh pesawat Theo bukanlah Konim, melainkan bom. Jadi saat tadi Pierre datang menolong, dengan segera Konim dipindahkan ke pesawat Pierre. Intinya Theo dan kawan-kawan berencana melakukan ledakan bunuh diri untuk menyelamatkan Konim. Jadi bukan Konim yang dibawa menjauh, melainkan bomnya. 나도 너희들과 함께해서 행복했다. 장산장, 박씨, 합동안 그동안 정말 고마웠다. Bom pun meledak, tetapi Konim dan Bumi selamat. Baik warga Bumi ataupun warga UTS merasa bersyukur dan terharu karena ada pahlawan yang mau berjuang sejauh ini. Lagi-lagi Konim menunjukkan kemampuan spesialnya, yaitu dengan mengendalikan banyak sekali robot nano untuk melindungi pesawat Theo. Dengan dibantu Konim, Theo dipertemukan dengan Sunny di alam bawah sadarnya. Di sini sempat terjadi adegan yang mengharukan. Ditambah lagi beberapa pernyataan yang seperti menjelaskan bahwa Sunny sudah lenyap selamanya. Setelah itu, tampak Theo dan kawan-kawan hidup bahagia bersama di bumi yang telah kembali hijau. Bahkan si robot Bubs berhasil cangkok kulit. 아이, 그래서 골라봐. 계속 이 목소리로 살 수는 없으니까. 응? Dan mereka tetap bekerja sebagai pemungut sampah luar angkasa.